Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yuyun Jamilah dengan NIM 240700128 dari kelas B3 PWK 2024 Prodi S1 PG PAUD IKIP Siliwangi Bandung. Saya akan menyampaikan materi tentang kekerasan fisik terhadap anak usia dini oleh teman sebaya di lingkungan sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak. Dosen pengampu Ibu Dr. Chandra Asri Windarsi SH MPD. Hakikat anak. Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang telah dikandung selama 9 bulan. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kekerasan fisik adalah tindakan menyakiti tubuh orang lain dengan sengaja. Dalam konteks anak usia dini, kekerasan fisik bisa muncul saat anak belum mampu mengontrol emosinya atau meniru perilaku dari lingkungan sekitarnya. Karena anak belum memahami sepenuhnya akibat dari tindakannya, mereka bisa melakukan kekerasan tanpa merasa bersalah. Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah PAUD yaitu kekerasan fisik terhadap anak usia dini oleh teman sebaya. Bentuk-bentuk kekerasan fisik adalah sebagai berikut. 1. Memukul teman ketika kesal atau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. 2. Mendorong teman saat bermain atau berebut mainan. 3. Mencubit sebagai bentuk ekspresi marah. 4. Menendang ketika merasa terancam atau frustasi. 5. Menyerang fisik dalam bentuk ejekan yang berujung kekerasan. Menurut Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut. 1. Hak untuk merasa aman dan terlindungi dari kekerasan fisik maupun psikis. 2. Hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. 3. Hak untuk bermain dan bersekolah tanpa rasa takut atau tekanan dari teman sebaya. 4. Hak untuk didengar pendapatnya termasuk saat mengalami perlakuan tidak menyenangkan. 5. Hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum jika menjadi korban kekerasan. Solusi untuk mengatasi kekerasan fisik oleh teman sebaya yaitu: pertama, meningkatkan pendidikan karakter melalui kegiatan harian di sekolah. 2. Melatih keterampilan sosial anak seperti bergiliran, berbagi, dan meminta maaf. 3. Membiasakan anak mengenal dan mengungkapkan emosi secara sehat, bukan melalui kekerasan. 4. Menumbuhkan empati dengan kegiatan seperti membaca cerita, menonton tayangan edukatif, atau bermain peran. 5. Meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua untuk memantau perubahan perilaku anak. Treatment atau penanganan anak yang sering melakukan kekerasan, yaitu dengan cara: 1. Pendekatan individu. Guru berbicara secara pribadi dengan anak menggunakan bahasa lembut untuk memahami penyebab perilakunya. 2. Penguatan positif. Memberikan reward dengan stiker bintang dan memberi pujian saat anak menunjukkan perilaku baik. 3. Kegiatan refleksi emosi. Menggunakan alat bantu seperti papan perasaanku agar anak belajar mengenali dan mengelola emosinya. 4. Kegiatan sosial. Menstimulasi anak dengan bermain peran, cerita tentang empati, kegiatan prasiaga PAUD, makan bersama, menonton tayangan edukatif, dan bernyanyi lagu Stop Bullying. Lagu sederhana yang mengajak anak menolak kekerasan. 5. Nilai keagamaan. Dilaksanakannya praktik sholat berjamaah dan mengaji. 6. Kolaborasi orang tua. Diadakannya parenting, adanya catatan anekdot dan buku penghubung. 7. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Adanya sudut tenang, aturan kelas bergambar, dan pengawasan saat bermain. Adapun implementasi di sekolah yaitu mengisi papan perasaan, menyambut anak dengan penuh cinta, dan lain sebagainya. Satu, duduk tertib. 2, sayang tangan. 3,
Untuk kesimpulannya, kekerasan fisik oleh teman sebaya pada anak usia dini merupakan persoalan serius yang mempengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh. Pencegahan dan penanganan harus dilakukan melalui kerjasama antara guru, orang tua, dan sekolah dengan pendekatan yang ramah anak dan berbasis kasih sayang. Perlindungan hak anak dan penanaman sosial sejak dini adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan optimal. Terima kasih untuk kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.